Hai, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Arthur Jefferson Maya. Saya adalah salah satu dosen di program studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Tujuan pengambilan video ini untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam pengurusan sertifikasi dosen. Dalam video ini, saya akan memaparkan salah satu pendekatan atau perspektif dalam teori hubungan internasional yang kita akan bahas secara detail dan komprehensif. Mata kuliah yang saya ampu yang dipercayakan oleh Prodi Hubungan Internasional adalah teori-teori hubungan internasional. Namun, sebelum saya menyampaikan spesifikasi dari pertemuan kali ini, saya ingin menyampaikan sesuatu yang tidak kalah penting, yaitu spesifikasi saya dalam konteks hubungan internasional. Ketertarikan saya lebih kepada isu-isu terkait dengan kekuasaan global yang ditujukan kepada tiga tempat atau tiga isu sentral yang sangat hangat, di mana spesifikasi ini saya sering mengambilnya pada konteks isu terkait politik Cina atau politik Amerika Serikat dan juga kawasan Asia Tenggara. Video kali ini kita akan berdiskusi tentang salah satu teori hubungan internasional yang bisa dikategorikan sebagai teori anti-mainstream. Dia adalah teori postmodernism. Banyak para ahli yang kemudian mendefinisikan bahwa postmodernism adalah suatu teori yang sangat kritis dalam melihat isu-isu hubungan internasional. Nah, pada perdebatan hubungan internasional, isu terkait perang, isu terkait konflik, ini memberikan kita perspektif yang sangat seksi dalam melihat isu ini dalam perspektif hubungan internasional. Di mana postmodernism menawarkan kita pemahaman yang anti-mainstream. Inilah yang kemudian kita akan menggali secara dalam dalam diskusi kita pada pertemuan ke-11 ini. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Apa kabar? Senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman lagi. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita terkait postmodernism. Yang minggu lalu kita sudah menggali lebih dalam teori kritis, teori Marxisme, dan hari ini kita lihat ada satu teori yang sangat seksi dan menggoda kita, bagaimana dia melihat atau mempersepsikan satu isu hubungan internasional yang kemudian kita anggap teori ini sangat relevan dalam era kontemporer. Siapa dia? Dia adalah postmodernism. Ini adalah gambar Michel Foucault, salah satu penggemar saya dalam memahami postmodernism. Sebenarnya ada banyak tokoh yang kemudian menggambarkan postmodern ini. Tapi Foucault adalah satu-satunya yang menurut saya mampu menggali misteri di balik rejim kebenaran itu. Ada berbagai macam rejim, tapi yang akan terbentuk atau akan memiliki dampak yang signifikan, dialah yang kemudian kita sebut sebagai rejim kebenaran. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah bagaimana Anda sebagai mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis isu-isu hubungan internasional secara kritis dan sistematis serta mempresentasikannya dan menyajikannya melalui mind mapping secara bertanggung jawab. Jadi kita punya dua kelompok nanti yang kemudian Anda buat dalam active learning, proses pembelajaran atau metode pembelajaran active learning, yang kemudian mengkerangkainya dalam mind mapping. Nah, sub CPMK kita yang harus kita capai, yaitu Anda mampu menjelaskan isu-isu hubungan internasional dengan menggunakan teori postmodernism yang dicetuskan oleh Foucault. Ini adalah CPMK dan sub CPMK kita. Kita dalami sedikit apa itu postmodern dan bagaimana dia mempersepsikan atau melihat
isu-isu global ini secara signifikan dan menggali bagian-bagian yang tersembunyi atau sengaja disembunyikan atau sengaja dikuburkan pengetahuan itu, kemudian diangkat ke permukaan agar kita bisa melihat bahwa ternyata selama ini itu yang terjadi itu hanyalah suatu relasi kuasa pengetahuan. Jadi tidak ada yang lain. Maksud saya bahwa sejarah Anda dan saya hari ini atau sejarah dunia atau sejarah hubungan internasional itu adalah sejarah relasi. Tidak ada satu sejarah yang datang dengan sendirinya. Sejarah adalah bentukan pengetahuan. Sejarah adalah bentukan kekuasaan. Ini yang harus kita pahami, bahwa apapun isu hubungan internasional, apapun jenis sejarahnya, apapun rejim kebenaran yang selama ini kita nikmati, itu adalah hasil daripada relasi kuasa dan pengetahuan. Nah, bagaimana mekanisme relasi kuasa pengetahuan itu bekerja? Dia bekerja dalam bentuk pendisiplinan. Ada satu mesin kekuasaan yang paling canggih menurut Foucault, namanya panoptikon. Panoptikon itu bekerja sedemikian rupa sehingga Anda dalam keadaan tak sadar ataupun dalam keadaan prasadar atau pra-knowledge, Anda melakukan segala sesuatu yang sudah didesain sepanjang sejarah pengetahuan atau sejarah kekuasaan. Jadi apa yang terjadi hari ini sebenarnya bagian daripada proyeksi pengetahuan yang nampak, tetapi sebenarnya kebenaran yang ada itu adalah kebenaran yang tersembunyi. Ada satu konsep lagi terkait mekanisme disiplin ini adalah subjugated knowledge. Jadi waktu kuasa dan pengetahuan itu berelasi, konsekuensinya harus ada pengetahuan yang ditenggelamkan atau dipinggirkan. Tidak bisa semua pengetahuan menjadi rejim kebenaran. Tidak ada. Sekalipun pecahan diskursus itu sangat banyak. Anda bisa menerima berbagai macam diskursus dalam pengetahuan, dalam kognitif di kepala kita, tetapi nanti ada satu yang memenangkan pertarungannya. Apakah dia menang sendiri? Tidak. Bagaimana dia beroperasi? Apakah kita yang menentukan, aku memilih A supaya dia menjadi rejim kebenaran? Tidak ada. Tidak ada yang begitu dalam mekanisme panoptikon. Panoptikon bekerja dalam diskursus yang tidak kelihatan, yang kemudian membentuk subjekmu. Akhirnya individumu itu terkonsentrasi pada subjek kebenaran yang dibentuk dari diskursus. Jadi setiap langkah kakimu, setiap pemikiranmu, itu sebenarnya adalah pemikiran orang lain. Saya lebih suka menyebutnya begini dalam mekanisme pendisiplinan. Hidup itu meniru. Tidak ada satu yang ori bagi kita. Karena segala sesuatu di dalam kita maupun di luar kita adalah konsekuensi logis daripada relasi kuasa dan pengetahuan. Satu lagi saya ingin sampaikan ke Anda terkait mekanisme ini, yaitu penekanannya terhadap subjektivitas. Subjektivitas ini mampu memberikan kita pemahaman terkait level analisis individu dalam hubungan internasional. Misalnya, kita menganalisis Trump, kita menganalisis Xi Jinping. Ini membawa kita pada konsekuensi bahwa mereka berdua adalah pengada. Atau segala sesuatu fenomena, sejarah, konflik, dan sebagainya, itu dijadikan sama pengada. Dan pengada itulah yang namanya subjek. Bagaimana subjek itu datang? Subjek tidak datang dengan sendirinya. Kebenaran itu datang daripada konsekuensi diskursus tadi. Power dan knowledge. Power dan knowledge itu memberikan implikasi terhadap subjek, dan subjek dipengaruhi sedemikian rupa sehingga kebijakan luar negeri didasarkan pada rejim kebenaran. Tetapi rejim kebenaran tersebut adalah suatu relasi kuasa dan pengetahuan. Akhirnya memang dalam penglihatan kita sangat sederhana bahwa fenomena perang A, perang B, C adalah sebuah fenomena konsekuensi logis daripada relasi kekuasaan dan pengetahuan. Ya, sederhananya gitu teman-teman.
kita akan bercerita satu lagi, yang terakhir dari saya sebelum kita bentuk kelompok. Saya mau bercerita tentang Raja Telanjang, teman-teman. Raja Telanjang ini adalah suatu cerita yang mengkerangkai power knowledge. Di mana pada suatu hari, dia memanggil pengawalnya. Dia berkata kepada pengawal pribadinya begini, "Saya hari ini ingin berjalan telanjang di kotaku. Tetapi ingat, perintah saya, jika ada satu masyarakat pun yang mengatakan saya telanjang, penggallah dia." Nah, ada relasi kuasa di dalam. Kemudian sang pengawal menjawab, "Siap, saya akan umumkan perjalanan raja hari ini. Bahwa raja akan berjalan telanjang sepanjang kota." Diumumkanlah pengumuman itu kepada seluruh masyarakat. Jika ada yang mengatakan bahwa dia telanjang, maka dia akan dipenggal. Akhirnya, raja melakukan perjalanan sepanjang jalan, warganya ngantri di sepanjang jalan, dan kemudian berteriak, "Pakaian raja mewah banget, pakaian raja sangat bagus. Pakaian raja tidak ada tandingnya, tidak ada taranya." Tapi ternyata raja telanjang. Dalam cerita ini Anda akan mendapatkan sebuah pengetahuan yang dibangun dengan kontradiksi realitas. Pada kenyataannya, raja itu telanjang. Tetapi dalam realitas sebenarnya karena ada konsekuensi daripada versi raja dan pengetahuan yang dibangun tentang penggal kepala, maka yang terjadi adalah diskursus baju raja itu bagus. Jadi relasi kuasa lah yang kemudian membentuk sejarah raja telanjang. Raja telanjang tidak telanjang lagi, teman-teman. Realitasnya telanjang, tapi sebenarnya tidak telanjang dia. Karena konsekuensi daripada power knowledge itu. Ya, teman-teman, kita akan bentuk kelompok 2. Dan ini adalah kelompok pertama, cerita tentang pidato George Bush pada 11 September 2001. Itu George Bush menegaskan bahwa Amerika Serikat melalui perang panjang melawan terorisme yang ia sebut sebagai sebuah crusade, sebuah istilah yang menuai kritik karena konotasi perang salib terhadap dunia Islam, ini yang kemudian membawa suatu pengetahuan kita hari ini tentang terorisme. Jadi pandangan kita tentang terorisme seluruh dunia itu sama. Bahwa ciri-ciri terorisme adalah beragama A, kemudian berjenggot, dan seterusnya. Padahal ini sebelum 9/11 itu definisi terorismenya berbeda. Tetapi pasca 9/11 definisinya pun bergeser. Nah, ini kita akan melihat dalam perspektif postmodern yang power knowledge tadi. Pertanyaannya untuk kelompok 1 adalah, mengapa Islam selalu diidentikan dengan terorisme? Apakah Anda setuju bahwa Islam adalah terorisme? Ini kita akan diskusi ya untuk kelompok 1 dan akan dipresentasikan di depan. Kemudian yang kedua, itu tentang langit tak pernah netral ini antara perang Israel Palestina. Hamas ya. Di sana ada yang bernama Amir, bocah 12 tahun yang setiap hari menikmati terangnya drone yang lewat di atas udara dan tidak mengenal siapa pemiliknya. Apakah pemiliknya adalah Israel atau Amerika Serikat atau pemilik yang lain. Nah, bagaimana pandangan Anda terhadap perang Israel Palestina ini? Dalam perspektif postmodern tentu saja. Apakah Anda setuju bahwa kebenaran berpihak pada Israel? Nah, ini pertanyaan provokasi semua teman-teman, tapi sangat ilmiah. Supaya semua masyarakat tahu bahwa segala sesuatu itu konsekuensi dari power knowledge. Nah, saya butuh kontribusi Anda dalam menjelaskan bagian ini supaya kita bisa memberikan kontribusi besar terhadap masyarakat bahwa sebenarnya relasi kuasa itu bahaya banget. Relasi kuasa pengetahuan itu mampu menghipnotis kita menjadi seseorang atau menjadi sesuatu.
Ya, kita bagi ya. Kita bagi kelompok silakan. Kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 sebelah sana. Ya, kita kumpul. Baik teman-teman, terima kasih atas diskusi kelompoknya. Sekarang waktunya kita akan mendengarkan presentasi dari masing-masing kelompok, hasil dari diskusi kita, dan setiap kelompok satu perwakilan saja yang maju ke depan. Silakan. Ya, ini kelompok yang mana? Yang Joshbus. Oke, kita mulai dari kelompok Joshbus dengan pertanyaan mengapa Islam selalu diidentikan dengan terorisme. Kemudian, apakah Anda setuju bahwa Islam adalah terorisme? Silakan. Baik, terima kasih pada Pak Arthur atas kesempatan kali diberikan dan juga teman-teman. Jadi berikut pada pertanyaannya di mana mengapa Islam selalu diidentikan dengan terorisme? Apakah Anda setuju bahwa Islam adalah terorisme? Jadi di sini kita bisa lihat bahwa Islam selalu dihubungkan dengan terorisme karena adanya pengetahuan yang telah dibangun sepanjang sejarah oleh negara-negara barat, terutama semenjak tragedi 9/11. Jadi di dunia ini, apa yang dikatakan benar itu seringkali tidak selalu dengan realitas atau fakta dan keadilan. Namun, ia selalu berpatokan pada siapa yang paling berkuasa dan juga siapa yang paling didengar. Dan di sini negara-negara barat berupaya membangun oposisi binet, seolah bahwa mereka adalah putih atau yang dapat memberikan solusi, sedangkan Islam dianggap sebagai enemy atau sesuatu yang hitam. Di mana seperti prediksi dari Samuel Huntington dari Clash of Civilization. Di mana kita bisa lihat juga bahwa oposisi biner ini seolah mengkonstruksi para elit politik di barat, yang dimana mereka berupaya membangun gambar bahwa Islam ini sebagai ancaman. Padahal gambar ini lama-kelamaan dapat dipercaya sebagai suatu kebenaran yang mutlak, tapi ini hanya satu versi saja. Padahal di sisi lain, jutaan muslim di seluruh dunia, mereka menekankan pada pentingnya perdamaian dan menolak kekerasan ala terorisme. Dan di sini kita bisa lihat bahwa jika kita menjustifikasi bahwa Islam sebagai terorisme, artinya kita sama aja mengakui bahwa kebenaran itu berdasarkan relasi kuasa, bukan sebuah fakta. Jadi saya tidak setuju bahwa Islam ini sebagai terorisme. Jadi disinilah berbahaya sekali bahwa jika kita tidak sadar bahwa pikiran kita diarahkan pada narasi bahwa itu sesuatu yang tidak adil. Sekian, terima kasih. Kita berikan aplaus. Oke, kita langsung aja ke kelompok. Bagaimana pandangan Anda terhadap perang Israel dan Palestina, dan apakah Anda setuju bahwa kebenaran berpihak pada Israel? Nah, dalam konsepnya Foucault yang panoptikon, dia menjelaskan bahwa panoptikon itu menghasilkan rejim kebenaran dari adanya relasi antara kekuasaan dan pengetahuan
yang kemudian di sini Israel itu dipandang benar oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Tapi tidak bisa juga dibenarkan karena Palestina pun dipandang benar oleh negara-negara yang mendukung Palestina. Nah, terjadi adanya dua kontradiksi kebenaran di sini. Nah, dari sudut pandang ceritanya Amir, perang tersebut itu bisa dikatakan tidak adil karena lebih memihak kepada mereka yang memiliki kekuatan militer yang lebih besar. Dan kebenaran itu seharusnya tidak berpihak kepada atau tidak ditentukan kepada kekuatan, namun dengan keadilan dan juga kemanusiaan. Dan dalam cerita ini kita diajak untuk melihat bahwa Amir dan anak-anak yang senasib dengan Amir adalah orang yang menjadi korban yang suaranya seringkali tidak didengar meskipun mereka adalah pihak yang paling menderita. Begitu, Pak. Ya, silakan duduk kembali. Ya, saya tidak menyangka ya bahwa sekilas diskusi kita tapi menghasilkan parameter pencapaian untuk menganalisis isu-isu internasional itu tercapai. Jadi memang CPMK kita hari ini dan sub CPMK-nya tercapai. Teman-teman dari kelompok George Bush ini kemudian mengkerangkai bagaimana mekanisme panoptikonnya bergerak untuk mengerjakan relasi power knowledge tadi dan kemudian membentuk rejim kebenaran. Sama halnya yang dilakukan dengan teman-teman yang bercerita tentang Amir di Gaza atau perang antara Israel dan Palestina ini. Ya, menurut saya bahwa pencapaian ini patut diberikan apresiasi dan kedua kelompok dinilai sama 95. Kita berikan aplaus. Ya, sampai di sini dulu perjumpaan kita tentang postmodern. Kita akan menggali lagi lebih dalam pada pertemuan-pertemuan diskusi-diskusi kita yang non formal. Tetapi tak cukup untuk saya mengatakan bahwa ini adalah bagian yang sudah substansial tanpa kita membaca lebih dalam lagi terkait postmodernisme. Next, minggu depan kita akan bertemu pada teori yang sangat spektakuler juga, yaitu postkolonialisme. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya di minggu depan. Salam.